untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ya Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusik aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, pedoman kehidupan dari Mazmur 36. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Daud melihat banyak sekali peristiwa kehidupan dan mengenali sifat-sifat manusia, kejahatan manusia. Dan Daud juga mengenali hatinya sendiri. Di dalam Mazmur ini, Daud menyampaikan nubuatan khusus yang Tuhan berikan kepadanya. Bahwa orang berdosa itu memuji dirinya sendiri. Karena ia dapat lolos walaupun hidup dalam dosa. Orang berdosa hidup dalam kebohongan ketika berencana untuk menentang orang-orang yang takut akan Tuhan. Kata-kata dan pekerjaan orang berdosa itu jahat, tapi hal itu tidak mengganggunya. Selanjutnya di ayat 6-8 mengenai kesetiaan Tuhan. Betapa besar perbedaan kesetiaan Tuhan dan sifat tidak setia orang berdosa. Tuhan selalu dapat dipercaya untuk melakukan apa yang benar. Dan tempat yang paling aman di dunia ini adalah hidup di dalam naungan kasih setia Tuhan. Hidup kudus supaya mengalami Immanuel. Selanjutnya ayat 9-13 mengenai berkat orang beriman. Tuhan akan memuaskan umatnya dengan air kehidupan dan terang kehidupan. Tuhan sendiri melindungi umatnya
dari musuh dan membantu menyediakan setiap kebutuhan hidup. Saudara perhatikan di ayat 9 mengenai kata kesenangan. Ini di dalam bahasa Ibraninya adalah bicara mengenai Eden, Firdaus. Jadi jika saya dan saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami hidup dari kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan. Artinya mengalami kebahagiaan sebab melimpah anugerah Tuhan setiap hari. Kekuatan dan penghiburan Tuhan berikan, solusi Tuhan berikan. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.